Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini barangkali menjadi sesuatu yang sebagian dari kita adalah hal yang penting dengan kehadiran kita datang ke masjid di awal waktu, terutama yang ada di sekitar Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat ini. Kenapa? Karena di Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat ini menjelang koma sholat zuhur atau sholat asar ada pengajian. Nah, sesungguhnya pengajian ini adalah proses kita, bagi kita jamaah, untuk menambah pengetahuan agama kita. Namun yang perlu digarisbawahi, sesungguhnya kita datang bukan saja untuk menambah pengetahuan dan pengajiannya saja, tapi jauh daripada itu akan kita dapatkan, yakni pahalanya. Kita datang ke masjid cepat, kita datang masjid cepat, duduk duluan, zikir masjid, maka pahalanya kita dapat, plus dengan pengajian tadi. Maka pada kesempatan ini, di waktu yang sempit ini, Rasulullah SAW mengatakan, kita sampaikan kembali kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang mencari jalannya itu untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengaji, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga nanti. Nah, maka pada kesempatan ini mari kita rubah cara berpikir kita dengan kedatangan kita ke masjid, pergi sholat zuhur atau sholat asar dari tempat kita kerja masing-masing. Ada sebagian kita jualan, ada sebagian kita di kantor, kemudian menjelang azan kita sudah datang ke masjid, atau seazan kita datang ke masjid, kita sempat duduk benar-benar berzikir. Datang ke masjid kita tidak hanya untuk menegakkan sholat, tapi juga kita untuk menuntut ilmu, kita mengaji. Kenapa kita mesti mengaji? Karena sesungguhnya agama kita jalankan tanpa ilmu, maka kita menegakkan agama menjadi buta. Karena segala sesuatu yang kita tegakkan untuk agama ini, dia harus ada ilmunya. Barang siapa yang menegakkan amal tanpa perintahku, kata Rasul, fahuwa radd, maka tertolak semua amal kita kalau kita tidak tahu ilmunya. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai berpikir bahwa kedatangan kita ke masjid ini tidak hanya sekedar menegakkan sholat, tapi antusiaslah kita kedatang masjid ini, karena dengan datang ke masjid kita mendapat berlipat ganda pahala. Pahala itu datang, pertama datang dari kedatangan kita, dari niat sampai ke sini kita dapat pahala. Sesampai di sini kita zikir, bertambah pahala. Setelah kita zikir, kita sholat, kita dengar pengajian juga, bertambah juga pahala kita. Karena Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, perlu menjadi perhatian kita. Di dalam kitabnya yang berjudul Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, buku karangan terakhir dari Imam Al-Ghazali, beliau mencoba menjelaskan di dalam kitab tersebut bahwa sesungguhnya
sejatinya seorang yang menjadi hamba atau mencari penghambaan kepada Allah, maka dua mata sisi ini harus dikuasai dengan baik. Apa itu? Ibadah dan ilmu. Di saat kita beribadah kepada Allah, maka Allah turunkan kepada kita tuntunannya. Dengan tuntunannya itulah kita menegakkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah dengan hadis-hadisnya yang sahih dan makbul. Maka bagi seorang muslim, ketika tidak dia mengetahui ilmunya itu dalam beribadah, maka ibadahnya bisa masuk kategori ibadah yang sia-sia. Satu. Yang kedua, bisa jadi ibadah disebut dengan tertolak. Makanya memang penting bagi kita untuk antusias mendengarkan pengajian, antusias mendengarkan taklim, antusias mendengarkan ceramah agama. Apalagi kalau bisa kita antusias membaca buku-buku agama. Kenapa? Karena itu adalah fondasi kita untuk menegakkan agama yang kita cintai. Kenapa kita menegakkan? Karena kita sholat, karena kita berzikir, karena kita berinfak, bersedekah dan beramal, semuanya ada landasan-landasan keilmuannya. Betapa banyak kita mendengar jamaah berbahagia, Allah sangat senang dan Allah mengangkat siapa? Derajatnya orang-orang yang siapa? Beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan dari kalian itu. Kenapa dia berangkat dengan orang yang beriman? Tidak hanya beriman, walladzina utul ilm darajat, dan mereka juga menuntut ilmu. Jadi seorang beriman, mereka harus punya ilmu. Kalau kita beriman tidak ada ilmu pengetahuan agama, maka iman kita belum sempurna. Maka menarik memang jamaah berbahagia apa yang dikatakan Imam Syafi'i di dalam kitabnya yang berjudul Manaqib. Kata beliau, man aradda dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin menguasai dunia ini, mereka harus punya ilmu. Apa saja? Hari ini kalau kita punya ilmu pengetahuan tentang selling, jual menjual, kita tidak hanya menjual secara konvensional, tapi kita juga bisa menjual secara online. Menjual secara online ini tentu ada ilmunya. Setidaknya kita tidak gaptek, tidak gagap teknologi, bisa mengoperasionalkan semua yang bersifat online. Maka ada ilmunya. Bagi orang-orang yang mampu memaksimalkan ilmu online ini, mereka bisa menjadi orang kaya. Makanya mesti punya ilmu. Apalagi soal ibadah. Maka banyak tempat-tempat bisa kita untuk mendengarkan taklim, banyak tempat-tempat untuk mendengar pengajian, yang dimana kajian-kajian itu menambah keimanan kita. Kalau andai kata pengajian itu justru memunculkan perselisihan, kalau kajian itu memunculkan pertentangan, lebih baik segera kita hindari. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.